yaitu hipotesis. Hipotesis sendiri adalah suatu asersi atau assertion atau dugaan atau konjektur mengenai satu atau lebih populasi. Terdapat dua macam hipotesis. Hipotesis nol atau hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan atau tidak adanya korelasi. Ditandai dengan lambang sama dengan atau lambang H0. Yang selanjutnya ada hipotesis alternatif atau negasi dari hipotesis nol atau lambang H1. Lalu selanjutnya kita akan pergi ke contoh kasusnya. Nah, ini adalah contoh kasusnya, yaitu uji satu sampel atau one sample t-test. Kenapa satu sampel? Karena di sini hanya memuat satu perbandingan dan menggunakan satu data saja. Dan untuk penyelesaiannya sendiri, di sini H0 mu sama dengan 85, H1 mu tidak sama dengan 85. Taraf signifikansi yaitu alfa sama dengan 5%. Lalu untuk arah pengujiannya adalah dua arah karena sama dan tidak sama dengan. Lalu untuk taraf nyata pengujiannya adalah alfa per 2. Untuk nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 1,96, di mana DF sama dengan N-1. Nah, di mana N adalah jumlah data yang tadi kita akan praktikkan. Nah, kemudian ada alfa per 2 sama dengan 2,5%. Lalu selanjutnya kita akan muncul langsung ke tabel T. Nah, ini adalah DB yang tadi yang sudah kita masukkan pada rumus N-1 dan menjadi 79. Sedangkan di bawah sini tidak ada 79, maka kita menggunakan simbol yang tak terhingga ini. Nah, untuk alfanya tadi, taraf signifikannya adalah 0,5%, sedangkan 0,5% sama dengan 0,025. Makanya kita pakai yang 1,960. Nah, kita langsung uji ke aplikasi SPSS. Nah, untuk dua angka di belakang koma saya ganti 37 karena nomor absen saya adalah 37. Jadi saya ganti dengan nomor absen. Untuk variabel view-nya di sini kita akan ganti dengan skor. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan pergi ke analis, lalu pilih compare means, lalu kita pilih one sample t-test. Lalu variabel skornya ini kita masukkan kepada test variabel. Lalu untuk test value-nya kita ganti dengan 85 karena jumlah rata-ratanya. Lalu klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu perhatikan T-nya dan juga ke signifikannya. Untuk T-nya adalah 5,036. Nah, untuk di sini kita ganti 5,036 karena tadi T-nya adalah 5,036. Nah, untuk selanjutnya kita kembali kepada outputnya tadi. Nah, untuk signifikannya di sini kan adalah 0, maka kita masukkan kepada PPT yang tadi kita ubah. Nah, kenapa kok bisa tolak H0? Karena ini berada di kurva yang kuning. Nah, di sini saya akan menggantinya 5,036. Jadi rata-rata untuk nilai statistik mahasiswa KPI 2018 tidak sebesar dari 85 atau dinyatakan dengan tidak sama dengan data yang sebelumnya. Lalu untuk selanjutnya kita ke soal yang kedua, yaitu T2 sampel saling bebas. Nah, ini adalah contoh datanya, kita sekarang langsung ke penyelesaiannya. Nah, ini adalah H0 mu1 sama dengan mu2 yang artinya rata-rata metode transaksional dengan metode transformasional itu sama. Untuk selanjutnya H1 mu1 tidak sama dengan mu2 yang artinya rata-rata metode transaksional dengan metode transformasional itu tidak sama. Untuk taraf signifikannya yaitu alfa sama dengan 5%. Nah, untuk arah pengujiannya adalah dua arah. Terus untuk taraf nyata pengujiannya adalah alfa per 2. Nah, untuk kritik dan daerah kritiknya adalah 1,96. Dari mana? Dari DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Untuk selanjutnya kita langsung melihat ke tabel T lagi. Nah, kan di sini sudah sama.
38 itu kan adalah lebih dari 30, jadi kita pakai yang tak terhingga. Jadi kita tetap memakai yang 1,96. Lalu untuk selanjutnya kita akan menguji langsung ke aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah memasukkan semua datanya. Nah, untuk yang variabel pertama itu adalah transaksional. Lalu untuk variabel kedua sendiri yaitu adalah kode. Jadi untuk variabel transaksional dan juga transformasional itu menjadi satu. Jadi untuk nomor 1 sampai 20 itu adalah kodenya 1 itu untuk variabel transaksional. Untuk nomor 21 sampai 40 itu adalah kode 2 untuk variabel transformasional. Lalu untuk selanjutnya kita pergi ke menu analis. Lalu kita pilih compare means, kita pilih independent. Untuk di tes variabel kita masukkan variabel 1, lalu di grouping variabel kita masukkan pada variabel 2-nya. Selanjutnya kita pilih define group, dan untuk grup 1 kita ketik 1 karena tadi di variabelnya 1, dan di grup 2 kita klik 2 dan klik OK. Untuk di sini kita perhatikan lagi untuk T-nya dan juga signifikannya. Nah, untuk T-nya sendiri di sini ada 1,439. Lalu jangan lupa kita masukkan pada PPT. Untuk di sininya kita ganti 1,439. Lalu kita kembali lagi kepada output di IBM SPSS untuk melihat p-value-nya tadi berapa. Untuk p-value-nya adalah 0,158. Jadi untuk di sininya kita akan mengubah 0,158. Lalu untuk di sininya kita ganti 1,439. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata waktu metode transaksional dengan metode transformasional adalah sama, atau dengan kata lain, pemberian metode transformasional belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi keterlibatan kerja karyawan. Nah, untuk selanjutnya kita akan pergi ke tugas yang ketiga, yaitu analisis uji T2 sampel berpasangan. Kenapa seperti itu? Karena di sini ada perbandingan datanya, yaitu sebelum dan sesudah. Jika sudah, kita langsung saja ke penyelesaiannya, yaitu H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2, H1 mu1 tidak sama dengan mu2. Untuk taraf signifikasinya yaitu alfa sama dengan 5%, dan untuk arah pengujiannya adalah 2 arah. Untuk selanjutnya ada taraf nyata pengujiannya alfa per 2, dan untuk selanjutnya nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 2,093, di mana DF sama dengan N-1 dan alfa per 2 sama dengan 2,5%. Nah, untuk selanjutnya seperti biasa kita langsung lihat ke tabel T. Untuk DP-nya sendiri kita tadi kan adalah 19. Nah, untuk itu kita cari DP yang 19. Nah, untuk ini kita pakai yang 2,093 karena tadi alfanya adalah 0,025, maka kita pakai yang 2,093. Nah, selanjutnya kita langsung saja balik ke PPT. Nah, untuk yang min 2,093 itu adalah negatif, jadi yang sampelnya adalah positif. Untuk selanjutnya kita langsung uji tugas ini ke SPSS. Lalu di sini ada data yang sebelum dan yang sesudah. Kita langsung saja ke menu analis, kita pilih compare mean, parent and sample test. Jika sudah, kita masukkan sebelum dan sesudah kepada parent variable. Jika sudah, kita klik OK. Seperti biasa kita lihat pada T-nya yaitu 2,384. Lalu langsung saja kita pindah ke PPT. Lalu kita ganti 2,384. Nah, untuk P value-nya kita lihat
lagi ke output, yaitu untuk P value-nya adalah 0,023. Lalu untuk di sininya kita ganti 0,023. Nah, untuk di diagramnya kita juga akan mengganti 2,384. Yaitu artinya rata-rata sebelum training dan sesudah training itu tidak sama. Atau dengan kata lain, perbedaan kinerja karyawan menyebabkan perbedaan dalam efisiensi penjualan produk. Jadi itulah tutorial dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 왜 그러는데 그럴수록 난 되게 섭섭해 I'm so sad 그러니까 슬슬 let me come into your 사랑을 좀 주세요. 사랑이 모자라요. 매일매일 자라는 사랑을 그녀에게 주는데도 받질 않으니